Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan hidup ini. Sebelum melanjutkan aktivitas hari ini, kami mau mengawalinya dengan membaca kitab suci yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami memahami dan lebih lagi di dalam mengenal-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, dan iman percaya kami semakin diperlengkapi, sehingga kami memiliki kekuatan, kemampuan bertahan di setiap pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Roh Kudus menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 4-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah menghargai pengorbanan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa faktor mempengaruhi sikap seseorang di dalam merespon sebuah situasi atau peristiwa, seperti faktor persepsi, perilaku, dan juga lamanya paparan yang mempengaruhi seseorang, sehingga tidak heran bila respon setiap orang menjadi tidak sama saat mengalami dan berada di dalam waktu serta situasi yang sama. Dari bacaan kita dapat mengetahui respon berbeda antara penjaga-penjaga kubur Yesus dengan perempuan-perempuan yang sengaja datang untuk melihat kubur Yesus. Adanya malaikat Tuhan yang turun datang menjumpai perempuan-perempuan itu, disertai dengan gempa bumi yang membuat mereka takut, tetapi menorehkan sukacita yang besar karena malaikat Tuhan membawa berita bahwa Yesus telah bangkit, sehingga tidak ada Yesus di kuburan itu. Perempuan-perempuan itu segera keluar dari kubur dan berlari untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada murid-murid Yesus. Berbeda halnya dengan para penjaga yang berada pada situasi yang sama, merasakan gempa bumi yang sama, yang juga mendapati kubur Yesus kosong. Para penjaga itu gemetar ketakutan, bahkan sampai seperti orang-orang mati. Beberapa dari penjaga itu menceritakan apa yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dengan imbalan uang, mereka mau bersepakat untuk memberitakan berita bohong tentang ketiadaan mayat Yesus adalah disebabkan mayat itu telah dicuri oleh murid-murid Yesus sendiri. Perbedaan respon itu mengingatkan kita akan sikap kita saat menerima pemberitaan firman Tuhan. Ada kalanya kita tidak dapat merasakan sukacita atau tidak merasa menerima berkat dari firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita. Sementara orang lain bersukacita dan membawa berkat dari firman Tuhan yang didengarkannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kabar sukacita kebangkitan Yesus
adalah sebuah kemenangan terhadap maut yang adalah upah dosa. Tetapi di balik berita kemenangan itu ada pengorbanan, di mana Bapa rela mengorbankan anak tunggalnya, juga anak tunggalnya yang mau berkorban untuk tunduk kepada kehendak Bapanya, rela menjadi tebusan bagi kita orang berdosa. Yesus yang tidak berdosa dan tidak bercela dijadikan manusia berdosa. Markus 10 ayat 45 dikatakan, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Pengorbanan Yesus di atas kayu salib telah membayar hutang akibat dosa kita. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk merespon pengorbanan Yesus dengan sikap hidup yang benar, yaitu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita, sehingga kita mampu menjadi saksinya, mengabarkan kabar keselamatan bagi orang yang belum mengenal Yesus. Kita harus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan sehingga kita memiliki hubungan yang harmonis dengannya. Kita harus mentaati Tuhan dan hidup melayaninya dengan menjauhi dosa yang bisa memisahkan kita dari Allah. Kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 20 berbunyi demikian, "Setiap kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kelemahan dan keberdosaan pribadi kita, di mana hati dan pikiran kita masih sering melenceng dari yang seharusnya, maka ingatlah selalu pengorbanan Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan bersedia menjadi pribadi yang diubahkan. Berbahagialah kita yang taat dan setia kepadanya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menebus kami dari dosa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kiranya dengan mengingat peristiwa pengorbanan-Mu, pribadi kami senantiasa semakin diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Biarlah dengan seluruh keberadaan kami, tubuh kami senantiasa memuliakan-Mu. Kami juga dimampukan menjadi saksi-Mu, menyebarkan kabar sukacita, di mana maut telah dikalahkan melalui kebangkitan-Mu, dan ada keselamatan kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepada-Mu. Ajarlah dan mampukanlah kami untuk hidup taat dan berbakti kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.